Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Gimana kabar saudara-saudara sekalian sepanjang satu minggu ini? Ya, kabarnya luar biasa. Hanya satu orang ya. Yang lainnya saya tidak tahu. Sekali lagi saya tanya, gimana kabar saudara sepanjang satu minggu ini? Apakah baik, buruk, dan lain dan sebagainya? Saya harap kabar kita semua luar biasa karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur 150. Kita baca ayat 1 hingga ayat 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia dengan segala kebesarannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan firman kesangka, pujilah Dia dengan gambus dan jati, pujilah Dia dengan berbalan dan tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seluruh. Pujilah Dia dengan setiap yang berhenti, pujilah Dia dengan raja yang berbentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hambanya bertanam dalam akal pikiran kita semua, bahkan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita nyanyikan pujian Ku Berharga di Mata. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah umat pilihan. Tuhan tidak selalu memilih kita semua. Untuk itu kita semua berharga di matanya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia dirimu, Kau rela berikan dirimu menjadi insan sejatiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menembus semua berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan dirimu, jadi insan sejatiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, senang hidupku menjadi milik-Mu. Akan pernah ku dapat membahas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Dari awal ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia dirimu, Kau rela berikan dirimu, Kau
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuberitakan pada hari ini kepadamu haruslah engkau perhatikan. Segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Urapilah kami semua agar kami memahami suaramu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ibadah yang hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke 14. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke 14. Mari kita baca secara bergantian. Saya dulu ya saudara-saudara. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sebenarnya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela sudah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Demikianlah keduanya berjalan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikannya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Janganlah orang dia, sebab engkau mengetahui segala bahwa engkau dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak yang tunggal. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyertai dia, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas bumi akan disediakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari bulan Agustus ya datang ke sini sudah kira-kira 4 bulan berlalu. Sudah masuki tahun yang baru ini juga udah 1 bulan berlalu ya, 1 bulan berlalu. Dalam 1 bulan yang kami
lewati itu banyak hal terjadi. Bukan hanya pernah, tapi banyak hal mungkin terjadi dalam kehidupan kami masing-masing dan dalam kehidupan kami, keluarga kami juga ada. Setiap orang atau setiap keluarga akan mengalami biasanya 8 masalah. Ada suka dan duka, kemudian ada waktu yang marah, kemudian ada waktu yang menerima kasih, suka duka, marah, kasih, kemudian kelahiran, kemudian yang tua, kemudian sakit, kemudian kematian. 8 masalah ini berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi yang penting, mungkin bulan yang lalu sudah terjadi, tapi bulan depan, bulan kedua yang kami akan mau masuk, bulan Februari ini juga akan terjadi 8 masalah ini. Mungkin tahun depan juga akan terjadi. Biasanya menurut pengalaman pribadi saya dalam mengembalakan jemaat, biasanya setiap tahun di antara 8 ini biasanya 5 rata-rata terjadi. Bukan hanya keluarga saya, mungkin dalam kehidupan saudara saya juga, dalam kehidupan mungkin tetangga saya juga. Di sekitar kita selalu masalah seperti ini terjadi. Tapi yang penting masalah tetap terjadi, tapi respon kita seperti apa? Itu tergantung pada orangnya. Responnya berbeda. Melalui firman Tuhan hari ini kita coba belajar respon kita apa sebelum kita masuk bulan Februari yang penuh dengan tantangan. Kita sudah baca tentang kejadian. Kejadian ini ceritanya tentang 4 kisah. Yang pertama penciptaan, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian air bandu, kemudian keempat menara Babel. Jadi ini terjadi, kemudian Tuhan memanggil 4 orang. Jadi 4 kejadian, kemudian 4 orang. 4 orang itu apa? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Jadi itu ya inti cerita dari kejadian. Jadi intinya apa? Kitab Kejadian ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Untuk membentuk kerajaannya. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya apa? Allah yang menjadi raja. Itu kerajaannya. Untuk itu Allah menciptakan bumi, langit. Tapi ini rusak karena dosa manusia. Sehingga dari kitab Kejadian pasal 3 sampai ke kitab Wahyu hampir selesai pasal 20, waktu iblis dihukum, dilempar ke neraka. Itu Alkitab tegas sekali. Allah tetap membentuk kerajaannya, sehingga Dia menciptakan, awalnya Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Di kitab Wahyu Allah menciptakan langit baru, bumi baru, untuk menyatakan kerajaannya melalui anaknya Yesus Kristus. Allah yang menguasai, yang memimpin sejarah dunia ini, karena Dia akan menepati segala janjinya. Dan itu dinyatakan awalnya kepada Abraham. Abraham dipanggil waktu dia menyembah berhala di Ur Kasdim. Bukan karena dia setia, tapi dia justru menyembah berhala di Ur Kasdim. Tapi dia dipanggil. Kemudian dia membawa keluarganya, Sarah dan keponakan Lot ke tanah janji, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi sebenarnya dia tidak begitu paham tentang janjinya itu apa.
Janjinya dua hal. Yang pertama, bumi. Karena mau membentuk kerajaan, suatu kerajaan harusnya ada bumi. Seperti Indonesia. Kalau membentuk kerajaan Indonesia harus ada Nusantara ini ya, Nusantara, bumi. Kemudian yang kedua, penduduknya, orangnya. Jadi untuk orang itu Abraham dipanggil. Kemudian berjanji, keturunanmu banyak berkembang seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Negeri ini semua akan dikasih kepadamu. Janjinya besar, tapi kenyataan dalam kehidupan Abraham itu sulit dimengerti semuanya itu. Sehingga banyak masalah terjadi dalam kehidupan Abraham. Ada kelaparan. Sudah jadi orang Kristen, tapi sudah ada janjinya, tapi mengalami kelaparan, sehingga dia coba ke Mesir untuk mencari makanan. Kemudian dia berbohong, itu bukan istriku. 2 kali Alkitab tertulis di pasal 12 dan pasal 20. Berulang-ulang dia berbohong karena takut akan manusia. Tapi istrinya juga mandul. Bagaimana itu janji Tuhan digenapi? Istri Sarah itu mandul. Janjinya besar, tapi kenyataannya itu sulit hidupnya. Sehingga dia bermasalah banyak. Coba datang ke Mesir. Mesir itu lambang dunia ya. Coba lari ke sana untuk mencari makanan. Kemudian coba, kalau istrinya mandul, coba cari istri yang lain yang bisa melahirkan keturunannya, sehingga namanya Hagar, anak perempuan orang Mesir, yang bangsa Mesir itu memperbukakan bangsa Israel selama 400 tahun. Tapi dia mengambil istri dari orang Mesir, Hagar melahirkan Ismail. Kita juga sering mengalami hal seperti ini. Kita percaya kepada janji Allah, tetapi kenyataan kehidupan kita itu selalu mengalami kesulitan, sehingga banyak melahirkan Ismail. Abraham hanya satu mungkin. Kita melahirkan banyak Ismail, kesalahan. Ini terjadi. Percaya Yesus Kristus sudah ada janji keselamatan, tapi hidup di bumi tetap sulit. Jadi ada caranya jauh, sehingga banyak kesalahan, jatuh ke dalam dosa, jatuh bangun. Ini terjadi. Ya untuk kami sekarang pun ya jatuh bangun. Apalagi zaman Abraham, janjinya belum jelas. Jadi hari ini puncaknya pasal 22. Ini puncaknya. Melalui pasal 20 ini, saya harap saudara-saudara mengalami apa ya? Janji Tuhan yang betul-betul dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu banyak goncang jatuh bangun terjadi dalam kehidupan Abraham sampai sekarang. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Allah yang Maha Tahu. Mengapa Allah mau mencoba Abraham? Allah yang Maha Tahu. Enggak usah mencoba seseorang. Jadi banyak salah pahamnya. Waktu Allah mencoba, itu bukan Tuhan ya di sini. Bukan Tuhan mencoba Abraham ya. Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu mencoba seseorang, itu artinya apa? Betul-betul Maha Tahu hatinya? Enggak usah, karena Dia tahu apa yang kita akan berbuat. Mencoba di sini artinya akan menyatakan kehendaknya melalui kejadian ini. Jadi, ya kadang-kadang kita mengalami pencobaan juga. Dan 2 macam pencobaan dari setan. Itu temptation, penggodaan.
Itu tujuannya apa? Tujuannya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tapi ujian dari Tuhan itu tujuannya beda. Untuk menyatakan kebenarannya, untuk menguatkan saudara-saudara. Amin. Jadi ini terjadi. Jadi respon Abraham itu apa? Dia bilang, aku berkata kepadanya, Abraham, lalu Saul, ya Tuhan, ya Tuhan. Di sini 3 kali ada jawabnya dari Abraham, ya Tuhan. Ayat 1, ya Tuhan. Ayat 7, ya anakku. Sebenarnya di sini kalau ada bahasa aslinya tidak ada Tuhan. Bahasa aslinya, ya aku ada di sini. Tidak ada kata Tuhan. Aku ada di sini. Ayat 1, ayat 7, kemudian ayat 11. Ya Tuhan, bukan Tuhan. Aku ada di sini. Artinya mungkin dia siap ya. Dia melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintahnya. Kemudian firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tempat tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi perintahnya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya sudah ada Ismail juga, anak sulung Ismail. Ini yang kedua. Tapi menurut pandangan Allah itu hanya satu. Janji anak itu hanya satu. Maka Allah berkata, anakmu tunggal, walaupun ada kakaknya, Ishaknya. Anakmu yang tunggal, yang engkau kasih, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkan dia sebagai korban bakaran. Jadi perintah Tuhan itu sama sekali tidak masuk akal. Sudah bertahun-tahun dia berumur, sudah dipanggil, kemudian hidup di tanah perjanjian sebagai perantau, jeripaya bekerja, janjinya besar, tapi sampai sekarang tanah sedikit pun tidak dikasih. Baru dapat 1 anak sesuai dengan janji itu. Semua sama-sama, tapi dia begitu suka sama Ishak ini, karena ini terjadi bukan dari kekuatannya, ini anugerah Tuhan. Tapi anak ini diambil, kemudian pergi ke tanah Moria, kemudian mempersembahkan dia korban bakaran. Kalau korban bakaran gimana? Harus menyembelih dulu ya, menyembelih dulu, kemudian harus bakar. Perintah Tuhan yang sama sekali tidak masuk akal. Siapa orang tua di sini yang duduk di sini? Aku siap ya Tuhan. Ada yang siap enggak? Tidak ada. Belum siap. Tidak mungkin. Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan sudah kasih keturunan ini satu-satunya sebagai anak janji. Mengapa sekarang Tuhan mau ambil anak yang kukasih ini? Mengapa Tuhan menyuruh aku mempersembahkan yang sangat aku suka? Engkau yang telah mengaruniakan. Kalau persepuluhan atau rumah siap, bagaimana nyawa anak saya ini yang sama sekali tidak bisa diganti dengan apapun? Jadi ini dilema. Bagaimana mungkin aku menyembelih anakku sendiri, kemudian bakar dia? Tidak bisa. Tetapi luar biasa di sini ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Oh, ini bukan ayat sendiri ya. Ayat ini atau apa ya? Tapi dia keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, dia pasang pelana keledai dan memanggil 2 bujang di sini. Mengapa 2? Karena harus ada saksinya. 2 orang, kemudian anak juga, kemudian siapin kayu. Jadi pagi-pagi bangun, bapak yang jahat ini pagi-pagi bangun, kemudian mempersiapkan semuanya. Kalau bapak ini mungkin ya siap-siap sedikit,
nanti api nyampe di bawah. Nanti di gunung mulia, Tuhan enggak bawa api, korek enggak bisa Tuhan. Tapi ini loh, enggak semuanya. Pagi-pagi bangun. Luar biasa. Itu bukan bapak kandung ya, bapak tiri, seperti bapak tiri. Tapi ya sebagai apa? Di sini ayat 4, ketika pada hari ketiga. Jadi berarti perjalanan ini perlu 3 hari. Kira-kira Beerseba sampai ke tanah Moria itu kira-kira 100 km. Kira-kira 3 hari. Dari Manggarai Lampung sampai ke Bunggalai, jalan terus selama 3 hari. Sebagai orang tua itu selama 3 hari dia bergumul. Tentang apa? Kalau anakku ini dipersembahkan, mungkin bagaimana aku menyembelih anakku? Atau bagaimana membakar anakku? Kalau anakku mati yang begitu suka, yang berharga, bagaimana aku hidup? Berpikir-pikir tentang kematian 3 hari. Dalam kehidupan kita juga sering malam tidak bisa tidur karena rencana Tuhan itu membuat kita bingung, sulit, sehingga mungkin 3 hari ini seperti ini kita mulai terus berpikir. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu terhadap kejadian sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, ini dari ujian dari Tuhan. Tuhan mau melihat respon saya. Kalau kita berpikir itu mungkin tidak berpikir, muncul pikiran sampai ke sana ya. Kemudian ayat 5, Abraham kepada kedua akhirnya tiba di tanah Gunung Moria. Kemudian tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Anaknya sudah enggak kata kalau dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi di sini kami kembali kepadamu. Mungkin Abraham merasa mungkin masih punya harapan atau apa, iman kurang jelas, karena di dalam pasal ini tidak begitu banyak cerita tentang perasaan Abraham, tidak begitu banyak. Kenapa? Karena tulisannya Allah mau menyatakan sesuatu, sehingga perasaan Abraham tidak begitu banyak tertulis di sini. Tapi sedikit, kami akan kembali kepadamu, kepada dua ujian itu. Abraham dan Allah akan kembali. Tidak percaya atau tidak, ya kurang tahu. Akhirnya Abraham dan Ishak, mereka berdua mulai naik gunung, tapi Ishak yang membawa kayu. Naik gunung, Ishak yang membawa kayu. Berarti Ishak lumayan kuat. Udah mungkin 10 tahun atau 20 tahun kira-kira ya. Udah lumayan kuat. Dia membawa kayu. Kemudian tiba-tiba mungkin dia aneh. Di mana ada korban bakaran, anak domba untuk korban bakaran. Ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dijawab, berbohong. Kemudian mengikat yang membuat mesbah, kemudian ya susun kayu, kemudian mengikat Ishak. Ishak mungkin bisa melawan karena kekuatannya sudah mungkin lumayan besar ya. Tapi di sini mungkin kurang jelas dia lawan apanya atau apa, kurang jelas. Tapi yang diikat oleh apanya. Kemudian mau menyembelih. Abraham mungkin berpikir banyak, tusuk ke bagian mana dulu? Bagaimana aku membunuh anakku? Jadi angkat
kemudian malaikat Tuhan tiba-tiba muncul. Malaikat Tuhan di sini huruf besar ya, ayat 11. Ayat 11 malaikat Tuhan. Bukan banyak, satu. Malaikat Tuhan itu siapa? Di dalam perjanjian lama, malaikat Tuhan satu ini sering muncul. Dia panggil Abraham, Abraham. Alkitab biasanya kalau memanggil seseorang dua kali, Samuel, Samuel, Saulus, Saulus. Itu penting ya, momen yang penting. Kemudian janganlah membunuh anak itu, dan janganlah kena apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadamu. Kemudian tiba-tiba Abraham menoleh belakang, ada seekor domba jantan, bukan domba betina, yang tersangkut dalam pelukan. Kebetulan kalau nggak tersangkut, mungkin kalau tangkap lari ya, tersangkut. Jadi ini menjadi korban makanan. Anak Ishak diselamatkan. Kemudian tempat itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang apa? Waktu Musa menulis kejadian ini kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir sesudah 400 diperbudak. Mereka sekarang berdiri di Sinai. Sampai sekarang ada tempat namanya Tuhan menyediakan, Yahweh Jireh. Tuhan yang menyediakan. Karena Tuhan yang menyediakan korban. Sekali lagi di atas gunung Tuhan akan, sekali lagi di atas gunung, karena gunung itu penting sekarang, Tuhan akan disediakan. Itu ceritanya. Jadi melalui kisah ini kita selalu mengambil kesimpulan. Kita juga harus hidup seperti Abraham, taat kepada Tuhan waktu kita diuji. Ya biasanya khotbah sampai ke sini selesai, tapi kurang cukup. Kalau khotbah sampai ke sini, itu bukan gereja, itu rumah ibadat orang Yahudi yang memanggil, yang percaya perjanjian lama. Tetapi kita harus tahu lebih lagi, Tuhan yang menyediakan, Yahweh Jireh yang menyediakan korban itu apa? Itu kita harus menggali lagi. Karena waktu Yesus hidup, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa yang menulis kisah ini, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Hukum Taurat intinya apa? Intinya bukan ketaatan Abraham. Abraham justru tidak percaya, seperti murid-murid Yesus Kristus. Intinya tentang Yesus Kristus, tentang aku. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata, sesudah Yesus bangkit. Tadi Yohanes 5:46 waktu masih hidup, Yesus masih hidup. Sesudah bangkit, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yang ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. 5 kitab hukum Taurat itu intinya siapa? Tentang Yesus Kristus. Tetapi Abraham kurang tahu siapa Yesus Kristus.
malaikat Tuhan. Sehingga Ibrani 11 ayat 13 Ibrani 11 ayat 13, dalam iman mereka, ya Abraham, Ishak, Yakub, semua ini telah mati. Ya, mereka sudah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji negeri tanah. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan berlamai-lamai kepadanya. Mereka Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf menerima janji, tapi melihat janji itu dari jauh, karena kenyataannya belum terjadi. Jadi sesudah Musa, bangsa Israel masuk ke tanah janji, yang kebetulan menurut pikiran manusia ini, kebetulan Yosua 15 ayat 8, mereka masuk kemudian membagi tanah itu kepada 12 suku. Tetapi tanah Moria ini dibagi kepada suku Yehuda. Yosua 15 ayat 8. Kemudian batasan itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Tanah Moria itu Yerusalem yang dimiliki oleh suku Yebus, salah satu suku orang Kanaan. Jadi ini undian. Dengan undian itu mereka bagi tanahnya. Tapi tanah Yerusalem ini dibagi kepada suku Yehuda. Nenek moyang Daud, nenek moyang Salomo, nenek moyang Yesus. Kemudian apa yang terjadi di tanah suku Yehuda itu? 2 Samuel pasal 24 ayat 18. Banyak ayat ya, maaf ya, mau jelasin sedikit. 2 Samuel pasal 24 ayat 18. 18. Jadi pasal 24 itu 2 Samuel pasal 24 itu pasal yang terakhir dalam kehidupan Daud sebagai raja. Dia berdosa karena dia sensus. Sehingga ada 3 macam hukum dari Tuhan, ya, kelaparan selama 7 tahun, atau mungkin 3 bulan dia dikejar oleh musuhnya, atau 3 hari penyakit sampar, tapi dia pilih 3 hari penyakit sampar itu. Kemudian dia bertobat karena Nabi Gad menyampaikan kesalahannya, sehingga dia membuat mesbah. Mesbah itu di mana? Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Berilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengiringan Arauna orang Yebus itu." Jadi sekarang tanah Moria, kemudian itu tanah Yebus, itu Yerusalem, itu sama. Di tanah Yebus, di Yerusalem, Daud mempersembahkan, sehingga dosa semua bangsa dihapus. Ini tanah ini ada sejarah juga lagi. 2 Tawari 3 ayat 1. 2 Tawari 3 ayat 1. Salomo membangun bait suci di tempat itu. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan, bait suci, di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat sana, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengiringan orang Yebus itu. Tanah Moria itu ternyata bait suci Salomo.
Kemudian kira-kira 1000 tahun kemudian seorang muncul, kemudian dia berteriak, kerajaan sudah dekat. Kerajaan Allah direncanakan oleh Allah, dinyatakan sudah dekat. Bertobatlah. Namanya Yesus. Kemudian dia berkata, Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Yesus menuju ke Yerusalem untuk disalibkan. Mengapa Yesus tidak boleh disalibkan di Galilea? Dia selalu melayani di sana, di Kapernaum, di Perea. Dia bisa disalibkan di sana seperti yang biasa. Bukan semua orang jahat disalibkan di Yerusalem. Tapi Yesus harus disalib di Yerusalem, di tanah mulia, sebagai korban bakaran untuk menebus orang berdosa. Jadi Abraham dengan mengambil anakmu yang kasih itu persembahkan. Menurut pikiran kita, aku nggak bisa. Bagaimana mungkin seorang ayah mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Di antara kita tidak ada orang. Tapi coba kita berpikir, Allah Bapa kita menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia memikul salibnya seperti Ishak membawa kayu salib menuju ke Kalvari untuk menebus orang berdosa. Tapi lebih sedihnya, anaknya berteriak-teriak di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa meninggalkan aku? Abraham mau membunuh Ishak. Ishak melihat apa? Ini terjadi. Sekarang kita harus berpikir, mengapa Allah Bapa kita membunuh anaknya yang tunggal untuk aku? Mengapa? Anaknya berteriak-teriak. Sedih sekali karena apanya? Allah Bapa tidak memperhatikan anaknya yang tunggal Yesus, menyembunyikan diri, berdiam hingga ada jawab. Tidak bisa melihat wajah Allah Bapanya. Eli Eli lama sabachthani. Jadi melalui kejadian ini, Abraham imannya bertumbuh karena dia melihat perkara Allah, anaknya diselamatkan. Maka pasal 23 sampai sebelum dia meninggal sikapnya berbeda karena imannya bertumbuh. Jadi melalui dua ini kita mengerti Yesus Kristus sebagai anak dibunuh di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Keselamatan ini, kerajaan Allah ini beribu-ribu tahun dilaksanakan, biar digenapi, diterapkan untuk saudara-saudara yang sekarang duduk di sini. Bulan depan mungkin kita juga akan dipanggil, kemudian disuruh, ayo Pak Peri, coba kamu ke Gunung Muria, mempersembahkan yang paling berharga. Mungkin tadi 8 macam masalah akan terjadi. Respon kita apa? Kita juga
mungkin dengan kebingungan, seribu kebingungan, belum mengerti itu rencana Tuhan. Mengapa Tuhan mengambil yang paling aku sayang ini? Itulah kehidupan orang Kristen. Kita harus menuju ke Kalvari seperti Gunung Moria. Tidak tahu. Sehingga Yesus berkata Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari kita harus menuju ke Moria. Wajah Allah tidak kelihatan. Berteriak, Allah apa? Mengapa ini terjadi? Tolong aku. Tapi tidak ada suara, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Tetapi kita tahan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi kamu dan akan menyatakan diriku kepada saudara-saudara. Jadi pernah dengar satu cerita minggu yang lalu. Satu perempuan gadis, dia mengalami kanker. Kemudian mungkin seorang gadis mengalami kanker, itu shock, belum menikah, mungkin bencananya banyak untuk masa depan, bulan depan banyak, tapi dia kanker, tinggal 1 tahun. Ini terjadi, ya kematian, penyakit tadi antara 8. Responnya apa? Gadis itu bilang, kanker itu berkat. Amin. Amin. Saudara-saudara harus mampu melihat di atas Gunung Moria. Amin. Waktu menuju ke Kalvari, kita bisa melihat wajah Allah Bapa kita. Kenapa aku sekarang di tengah kegelapan ini tidak bisa melihat wajahnya? Eli Eli lama sabachthani. Tapi perempuan ini bilang, kanker itu berkat, sehingga semakin dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian di rumah sakit dia kemonya 85 kali ya. Karena awalnya tinggal 1 tahun, tapi dia penuh dengan sukacita. Yes. Kemudian memberitakan Injil, sehingga kanker itu berkat. Kalau saudara-saudara mengerti ya, kanker itu berkat, yang artinya saudara-saudara betul-betul menuju ke Kalvari. Amin. Kalau masih berpikir, kanker itu kutukan, nasibku itu buruk sekali. Haleluya. Bapak Ibu mungkin arahnya bukan ke Kalvari. Yes. Di atas Gunung Moria, Tuhan. saudara-saudara akan mengalami Yahweh Ire. Yes. Tuhan yang menyediakan di atas gunung itu. Amin. Iman saudara akan bertumbuh. Saudara-saudara bulan depan menuju ke Kalvari, Moria. Yang kedua, ini proses. Yes. Bukan 1 hari ini bertumbuh iman kuat juga. Setiap orang seperti Abraham, awalnya bohong, juga coba cari solusi ini, menurut pikirannya. Dan kita juga sama. Banyak Ismail kan? Aku juga banyak Ismail. Setelah kisah di sini dalam perayaan juga. Tapi melalui proses ini, Abraham bertumbuh imannya sehingga nanti disebut Bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Walaupun dia tidak melihat semua janji itu, hanya melihat dari jauh, tapi dia, walaupun dia hanya punya sedikit tanah, Berseba, Wamapela, janjinya besar, tapi kenatannya kecil. Tapi dia mengalami Allah yang menyediakan Yahweh ini, sehingga dia akhirnya menjadi orang beriman untuk semua orang.
kenyataannya mungkin buruk, tidak bagus, tidak lancar. Ini sering terjadi. Kalau aku juga sama. Kalau Pak Peri masuk ke STT, sudah banyak pengalaman, mau merintis gereja, mungkin banyak jiwa-jiwa datang untuk berfirman Tuhan, amin, bertobat. Yang perintah pendeta seperti itu, satu kali doa semua disembuh. Tinggal terjadi. Seperti Tuhan tidak mendengar suaraku, tapi tetap menuju ke tanah Moria, tanah Moria. Suatu hari nanti janji akan terjadi. Keturunanmu seperti bintang di langit, pasti berkilau. Anak-anak saudara-saudara suatu hari nanti, papaku mungkin tidak berpendidikan tinggi, ibuku mungkin tidak begitu orang yang kaya, tetapi mereka tetap setia, tetap beriman teguh menuju ke Moria. Sehingga saya suka ayat di Roma 4 ayat 20, 21, ayat yang terakhir. Roma 4 terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi evaluasi ini apa ya? Penilai dari Rasul Paulus kepada Abraham. Saya bulan depan juga mungkin kita banyak kesulitan, tapi yang pertama saudara-saudara tetap menuju ke Moria, walaupun kurang begitu semuanya. Saudara akan mengalami Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan keselamatan, akan mengalami walaupun wajah Tuhan tidak kelihatan, berteriak-teriak, tapi saudara-saudara akan mengalami kebangkitan seperti Ishak yang alami. Kemudian di proses siap-siap sebagai bapak beriman. Saudara-saudara sekarang duduk sendiri, tapi di belakang saudara-saudara berapa banyak orang, anaknya banyak ribu-ribuan. Amin ya. Banyak. Sehingga suatu nanti apapun itu orang yang kuat, beriman, tetap setia, tidak pernah bimbang karena tidak percaya, tapi justru diperkuat dalam iman, justru memuliakan namanya dengan penuh keyakinan. Inilah sikap kita sebagai orang Kristen yang menyambut bulan Februari. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih. Terkadang kami sulit menuju ke perintah-Mu yang dikatakan ke arah Moria. Bulan depan pun Tuhan kami tidak tahu. Bulan yang baru ini kami belum pernah injak, belum pernah lewat, tetapi bukan dengan ketakutan, kebimbangan, tetapi Tuhan, kami mau menyambut bulan baru ini dengan penuh keyakinan, karena kami akan melihat Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan mempersiapkan semuanya. Kita akan mengalami keselamatan, kita akan mengalami kebangkitan dalam pergumulan kita, dalam permasalahan kita. Tuhan, lindungilah jemaat-Mu di tempat ini. Keadaan apapun Tuhan, kami tidak bimbang, tetap menuju ke Kalvari seperti Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Peri. Kita semua diberkati. Saudara-saudara,
atas untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus mau naik ke atas gunung. Saudara, Abraham manusia biasa seperti kita, tapi dia punya iman itu bertumbuh. Itu namanya iman yang progresif, iman yang bertumbuh. Tadinya dia ragu-ragu, tadinya dia berbohong, tadinya dia takut, tapi dia tidak melepaskan Tuhan, terus mengikuti. Saya tadi merenungkan 3 hari dia berjalan ke Moria. Bayangkan sepanjang jalan itu, ya, dia memikirkan akan menyembelih anaknya. Saudara-saudara, kalau anaknya ada 3, persembahkan salah satu anakmu. Mungkin kita pilih yang paling bandel mungkin ya. Tapi dia hanya satu, dan anak itu dinantikan bertahun-tahun sampai muncul Ismail. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah mengambil. Ya, Tuhan itu selalu memberi. Kalau Tuhan mengambil itu ujian supaya kita percaya. Haleluya. Ada yang ikut Tuhan jadi tambah rugi. Mungkin perjalanan kita ada pengalaman rugi, pengalaman dibohongi. Ya, tapi mungkin karena kita mengikuti jalan kita sendiri. Haleluya. Ya, mari kita belajar naik ke atas gunung. Artinya kita harus naik level. Ya. Di Matius 17, Yesus mengajak 3 muridnya naik ke atas gunung. Yohanes, Petrus, dan Yakobus naik ke atas. Di sana Yesus berubah muka, wajahnya penuh kemuliaan, dan tiba-tiba muncullah Musa dan Elia. Ayat pertama mengatakan 6 hari setelah itu Yesus mengajak muridnya ke atas gunung. Nah, 6 hari sebelumnya itu Tuhan Yesus bicara keras kepada murid. Kalau kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu tidak berkenan. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus mengasihi aku lebih dari mengasihi ayahmu. 6 hari sebelum Yesus mengajak ke atas, dan yang diajak itu hanya 3. Karena 3 murid ini adalah yang punya respon sungguh-sungguh. Ya, tadi Pak Ferry katakan respon kita sangat. Ya, kalau responnya mengeluh, responnya bersungguh-sungguh, Tuhan tidak bisa bawa kita naik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita nyanyikan pujian ini, ya kita sambil memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur. Kalau perjalanan kami sulit, kalau perjalanan kami tidak kami mengerti, tetapi kami percaya di atas gunung Tuhan. Haleluya. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Kalau perjalananmu sulit, bertobatlah. Yang membuat sulit itu karena kita belum mengerti. Yang membuat sulit itu karena selama ini kita tidak sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat kebenaran ini. Biarlah ini memerdekakan setiap kami untuk memiliki iman yang progresif, iman yang bertumbuh, iman Abraham, iman yang disertai dengan perbuatan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Ferry, pelayanannya, pemuridnya Tuhan, lipat gandakan sehingga banyak anak-anak rohani yang dipulihkan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami akan membawa persembahan kami, persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita bawa persembahan kita
dan ada persembahan khusus dari saudara untuk misi, kita akan bawa kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Aku Percaya Kepadamu Walau Ku Tak Mengerti.